Ya, petani dakwah di pertanian dia. Bagaimana dalam pertaniannya ini dia yakin bahwa hasil dia ini dapat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Para YouTuber yang berhati mulia. Di sini karena orderan belum masuk, maka ada kesempatan saya bikin video YouTube lagi. Ini yang mau dibahas tentang channel ini. Channel Info Umat Nabi. Informasi seputar umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu juga siapakah umat baginda Nabi SAW. Jadi umat baginda Nabi SAW adalah semua manusia yang lain setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah SWT. Dialah umat baginda Nabi SAW. Ada yang beragama Islam, ada juga yang belum beragama Islam. Nah, di channel ini saya hanya membahas masalah tentang agama saya, yaitu agama Islam. Di dalam agama Islam sendiri, ada yang beragama Islam ini sejak lahir. Jadi ibu bapaknya beragama Islam, maka dia lahir langsung beragama Islam. Tapi ada juga yang beragama Islam, masuk Islamnya setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dari tulisan, ceramah, ataupun dia membaca buku-buku agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala asbab dia mau berpikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia hidayah. Jadi hidayah ini mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang dibahas di channel ini tentang metode dakwah dalam Islam. Ada yang metodenya dengan huruf fisabilillah, ada yang dengan mengadakan tablik akbar, ada yang dengan subuh keliling. Banyak metode dakwah dalam Islam. Semuanya mengajak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam fadilah amal yang sering dibaca oleh jamaah dakwah tablik, di dalam fadilah tablik di nomor ayat yang pertama, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amilas sholihan wa qala innani minal muslimin. Di sana dijelaskan bagaimana muadzin ini dakwah dengan azannya, mujahid dakwah dengan pedangnya, mubalik dakwah dengan ceramahnya, dan masih banyak lagi yang lain. Yang intinya bagaimana mengenalkan manusia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia hari-hari bisa dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan metode dakwah yang saya gunakan adalah metode huruf fisabilillah. Dengan itikaf dari satu masjid ke masjid yang lain. Di sana dijalankan program, ada yang 3 hari, 40 hari, ada yang 4 bulan. Dan untuk ulama ada yang 1 tahun. Selanjutnya metode ini dikuatkan dengan dukungan wanita. Jadi untuk wanitanya ini per 3 bulan sekali keluar huruf 3 hari. Setiap tahun huruf 10 atau 15 hari. Setiap 3 tahun huruf 40 hari atau 2 bulan. Selanjutnya hal yang dibahas lagi di channel Info Umat Nabi adalah bahwa semua umat baginda Nabi SAW ini punya potensi menjadi asbab hidayah. Nah, misalnya dari bidang pekerjaan, ada petani, ada pedagang, ada pegawai, ada buruh, ada ojek online. Nah, semuanya ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, mengajak manusia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, petani dakwah di pertanian dia. Bagaimana dalam pertaniannya ini dia yakin bahwa hasil dia ini dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia hanya bisa mencangkul, menanam, ya kan, menggali atau menyemai, menyiram. Tapi yang menumbuhkan daripada batangnya, daunnya, akarnya. Kalau dia beras, ini yang mengisi bulir daripada padinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mesti dia sampaikan bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pedagang, dia hanya bisa menggelar dagangan saja. Yang mendatangkan pembeli adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah datangkan pembeli banyak, maka pembelinya akan banyak, akan mendapatkan untung. Tapi juga pedagang ini yang diinginkan bagaimana pedagang yang jujur, yang ketika berdagang ini taat pada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengajak pedagang yang lain supaya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Begitu juga pegawai adalah umat baginda Nabi SAW. Bagaimana di dalam pekerjaannya nih dia mengajak pegawai yang lain untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pegawai yang jujur. Begitu juga buruh. Dan juga profesi saya nih sebagai ojek online. Bagaimana seorang ojek online juga ini ojek online yang jujur. Jangan suka pasang fake GPS, ya kan, order fiktif dan yang lain-lain. Juga mengajak ojek online yang lain juga taat pada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan ketika waktu sholat, diingatkan teman-teman ojek online yang lain yang beragama Islam ini untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Juga mengajak mereka untuk amal-amal agama yang lain. Bagaimana dirutinkan baca Quran, ya kan? Sebelum berjalan baca doa, baca bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus juga diingatkan bagaimana doa naik kendaraan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ojek online juga ini punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak taat pada semua. Ingatkan nih, abang ojek, ini sudah waktunya sholat zuhur. Kalau terdengar azan zuhur diingatkan. Begitu juga penumpang yang naik ojek online kita, bagaimana diingatkan juga untuk melaksanakan sholat. Dan turun setelah naik kendaraan kita, bagaimana kita baca alhamdulillah. Setelah itu apalagi yang dibahas? Tempat atau area dakwah. Jadi nggak melulu di masjid. Jadi area dakwah ini macam-macam. Bisa di sawah, di kebun, di pasar, di kantor, bahkan di motor atau di mobil online. Nah, bisa buat dakwah. Ya tadi kita ingatkan bagaimana penumpang kita kalau dia muslim dikenalkan pada Allah. Diingatkan perkara-perkara akhirat. Supaya apa? Nanti turun daripada ojek online kita ada sedikit pikir akhirat. Nah, ini channel info umat Nabi yang akan dibahas nanti. Nah, terus juga bagaimana ada saudara kita juga mungkin mereka berdakwah, terus ada orang di luar Islam masuk Islam. Nah, nanti juga dimasukkan. Terus kargo jari dakwah, terus bayan-bayan daripada ulama-ulama kami. Terus juga takrir atau apapun aktivitas agama yang akan dijalankan ini bagaimana masuk dalam info umat Nabi. Karena intinya info umat Nabi adalah menceritakan akhirat dalam berita. Nah, kalau dunia dalam berita ini sudah di mana-mana. Nah, tapi bagaimana akhirat dalam berita ini mau kita tampilkan terus. Bagaimana hari-hari manusia ini semakin dekat pada Allah. Semakin kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling berjasa buat kita. Ya kan? Kita mau istri, dikasih istri ya kalau sudah cukup umur. Mata masih bisa lihat, tangan masih bisa megang, mulut masih bisa bicara, kaki masih bisa jalan, ya kan? Nah, ini nikmat yang Allah SWT berikan pada kita, dan ini fasilitas dari Allah SWT yang akan Allah SWT tanyakan kepada kita nanti di akhirat. Para YouTuber yang berhati mulia, dan yang mungkin bahasan yang paling banyak adalah bahasan tentang saya sebagai pengemudi ojek online. Bagaimana cara dakwah sebagai ojek online, nanti mungkin akan
di share lagi dalam video yang lain. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri saya, dan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Dan saya minta doanya daripada para YouTuber semua yang berhati mulia, bagaimana apa yang saya sampaikan ini bisa saya amalkan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.